kelompok 2 mata kuliah manajemen keuangan. Dan di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai keputusan investasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah Smita dengan NIM 2101036077. Saya Desliana Hertanti dengan NIM 2101036285. Perkenalkan, saya Ayang Ardina Prasetya Putri dengan NIM 2101036007. Perkenalkan, saya Sarah dengan NIM 2101036250. Perkenalkan, saya Putri Erwanda Marina dengan NIM 21010361660. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pentingnya keputusan investasi. Apa itu keputusan investasi? Keputusan investasi ini sering disebut capital budgeting, yang artinya keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengeluaran dana dan jangka waktu kembalinya dana tersebut itu melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Dalam keputusan investasi, perencanaan itu sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan sangat besar. Yang kedua, dana yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka panjang. Yang ketiga, keputusan investasi ini menyangkut hasil keuntungan di masa yang mendatang. Dan yang keempat, keputusan investasi berjangka panjang. Aliran cash flow. Keuntungan atau laba yang akan digunakan untuk menutup investasi bisa dalam dua pengertian, yaitu laba akuntansi, merupakan laba yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi, yakni cukup dilihat dari laba pada laporan laba rugi. Yang kedua, laba tunai, laba yang berupa aliran kas atau cash flow. Dalam investasi, konsep laba tunai atau cash flow lebih banyak digunakan daripada laba akuntansi karena laba yang dilaporkan dalam laporan akuntansi belum pasti dalam berbentuk kas, sehingga perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar daripada keuntungan yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Penggolongan cash flow ada 3. Yang pertama, initial cash flow, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi. Yang kedua, operational cash flow, yaitu aliran kas yang akan digunakan untuk menutup investasi. Dan terakhir, terminal cash flow, yaitu aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode accounting rate of return. Metode penelitian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak atau IET yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Yang kedua ada metode payback periode, suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan kas yang diterima. Metode net present value, yaitu selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Menghitung NPV, yaitu membandingkan PV atau cash flow dari penerimaan dengan PV dari investasi. Jika PV dari cash flow lebih besar, berarti terdapat NPV positif atau baik. Yang keempat ada metode rate of return, tingkat diskon rate yang dapat menyamakan present value dari aliran kas dengan present value dari investasi. Yang kelima ada metode profitability index, yaitu menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Hubungan antara NPF dengan IRR. NPF merupakan selisih antara PF cash flow dengan PF investasi pada tingkat diskon rate tertentu. Sedangkan IRR merupakan tingkat diskonto yang menjadikan NPF sama dengan 0. Hubungan antara NPF dan IRR ini terlihat pada faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang pada suatu investasi. IRR merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor ketika melakukan investasi. Apabila NPF bernilai 0, maka tingkat pengembalian investasi sebesar IRR. Apabila tingkat pengembalian atau rate of return yang diinginkan suatu perusahaan investasi lebih rendah dari IRR, maka investasi tersebut layak diterima.
Dan apabila tingkat pengembalian atau rate of return yang diinginkan suatu perusahaan investasi lebih besar dari IRR, maka investasi tersebut tidak layak diterima baik dengan MPF maupun IRR. Dengan artian, jika IRR lebih rendah dari rate of return yang disyaratkan, maka investasi tidak layak diterima, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, investasi penggantian. Investasi penggantian adalah mengganti aktiva tetap lama yang masih mempunyai umur ekonomis dengan aktiva tetap baru yang lebih menguntungkan. Pemilihan investasi dengan umur berbeda. Yang pertama ada replacement trading approach, merupakan metode yang menjadikan kedua mesin umurnya berbeda dibuat menjadi sama dengan asumsi membeli mesin beberapa kali sehingga menghasilkan umur yang sama. Yang kedua ada equivalent annuity method. Masing-masing proyek perlu dicari present value-nya yang kemudian dibuat rata-rata tahunan dengan membaginya dengan diskon faktor selama umur ekonomis masing-masing proyek. Selanjutnya ada capital returning, pengambilan keputusan investasi pada beberapa proyek secara bersamaan. Sementara dana yang tersedia untuk membiayai proyek tersebut terbatas. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh investor, maka menyebabkan proyek tersebut tidak bisa dikerjakan semuanya, melainkan harus dipilih yang paling menguntungkan. Sifat-sifat proyek tersebut antara lain yang pertama ada independen, sekumpulan proyek yang tidak mempunyai hubungan keterkaitan. Yang kedua ada kontingensi, proyek yang mempunyai hubungan keterkaitan. Dan yang terakhir ada mutually exclusive, proyek yang mempunyai hubungan